kita semua berada pada suasana nyaman seperti saat ini. Bila karena kita ketahui Nabi Muhammad SAW adalah putra terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah para agama kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita memasuki mata pelajaran atau materi, kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma li wa walidayya lil mu'minina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, materi pembahasan kita adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan di sini adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan keagungannya atau kebesarannya sebagai pencipta alam serta isinya. Ya, serta isinya tadi. Jadi, kenapa sekalian? Kita lihat di sekeliling kita, di sekitar kita, apa yang bisa kita lihat melalui panca indera penglihatan itu adalah ciptaan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah bukti bahwa Allah itu betul-betul maha agung atau maha besar. Jadi kebesaran Allah itu mencipta sesuatu itu cukup dengan ucapan kun fayakun. Artinya jadilah, maka terjadilah apa yang hendak hendaki. Jadi beda dengan kita manusia tadi, misalnya ingin membuat sebuah bangku atau meja, itu ada prosesnya. Misalnya bikin meja, harus ada disiapkan papan, balok, palu, paku, gergaji dan sebagainya. Jadi itu ada punya proses. Kalau Allah hanya berkata dengan satu kata-kata, yaitu kum fayakun, artinya jadilah. Ada sekalian yang sama-sama saya cintai. Jadi adanya di sini berkat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, alam ini pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 2 yang berbunyi, coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba salah seorang di antara kalian baca artinya. Coba kamu. Artinya baca artinya apa artinya? Allah tidak. Ya, tidak ada. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surah Al-Imran ayat 2. Ya di sini katakan Allah itu terus-menerus mengurus makhluknya, artinya Allah itu tidak pernah tidur. Ya beda dengan manusia. Kalau siang kerja, malam tidur. Kalau Allah tidak. Jadi Allah itu bersama di atas, melihat atau memantau siapa saja. Artinya mengurus makhluknya, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi di sini bisa dikatakan di sini bahwa rezeki seseorang itu tidak akan pernah tertukar. Artinya Allah sudah menentukan bahwa misalnya rezekinya Husna pasti lari ke dia. Tidak mungkin rezekinya Husna pindah ke Putri. Ini sudah ketentuan Allah. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin tertukar. Makanya dikatakan di sini Allah itu terus-menerus mengurus makhluknya, artinya memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh makhluknya. Misalnya dalam hal tanam-tanaman, alhamdulillah kita sekarang ini ada namanya tanam jagung. Itu berkat rahmat Allah, itu hujan turun dari mana? Dari langit. Siapa menurunkan? Allah. Itu berkat keagungan Allah, berkat kebesaran Allah, akhirnya hujan turun dari langit untuk menyirami apa yang kita tanam. Itu artinya betul-betul bahwa Allah itu maha mengurus semua kebutuhan makhluknya.
Anak sekalian saya cintai. Kemudian di sini Allah bersifat terdahulu atau kidam. Ya. Dalam satu ayat Allah berfirman, mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal batinu waz zahiru. Jadi artinya di sini dialah yang awal. Artinya Allah lah yang awal, Allah yang pertama kali. Tidak ada yang pertama kali ada selain Allah. Karena dikatakan huwal awwalu wal akhiru, dan Allah juga yang akan terakhir. Maksudnya kalau semua yang Allah ciptakan sudah dihancurkan, semua manusia sudah dimatikan, itu Allah tetap ada. Jadi Allah tidak akan berakhir. Wal awwalu wal akhiru wal batinu, yang batin dan yang zahir. Jadi kita sebagai manusia ciptaannya itu, misalnya dari awal kita dilahirkan ada, ya tumbuh menjadi besar, kemudian tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kita sudah mati. Kita sudah mati, berarti ada kita awalnya, ada akhirnya. Beda dengan Allah. Kalau Allah huwal awal, dia yang awal. Wal akhiru, dia punya akhir. Jadi Allah tidak pernah tidak. Allah terus menerus ada. Lanjut depan itu, selanjutnya Allah bersifat kekal atau baka. Ya, artinya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan rusak, sedangkan sebagai pencipta tidak akan rusak. Siapa yang pencipta? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak akan rusak. Allah tidak akan pernah tiada. Secara terus-menerus Allah pasti ada. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Rahman ayat 55 nanti, ayat 12 sampai 13 yang mengatakan kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua yang ada di bumi akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dikatakan semua. Jadi apa yang kita lihat, apa yang Allah ciptakan, ini semuanya itu akan hancur, akan hilang. Jadi yang dilihat oleh mata secara nyata, itu ciptaan Allah semuanya akan hancur tadi. Beda dia. Seperti kita manusia, tadinya hidup, kemudian dimatikan, ya mati. Kita akan hilang, kita akan meninggalkan tempat ini. Makanya itu diharapkan kita sebagai anak sekalian perlu dibekali yang namanya akhlak Nabi. Artinya tingkah laku anakku sekalian perlu diperbaiki. Apakah tingkah laku kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada orang lebih dewasa, lebih besar dari kita, itu yang harus jaga. Artinya hargai yang besar, hormati orang tua. Jadi sopan santunnya, cara berbicara, tutur kata harus diperbaiki. Nanti paham? Oleh karena itu anakku sekalian, jadi untuk pembahasan kali ini saya kira cukup sekian tadi, karena waktu telah menunjukkan jam berapa ini. Jadi sebelum kita tutup materi pembelajaran kali ini, maka kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.